Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Oktaviani SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di UPT SDN Negeri 06 Lunang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Syekh DM Jamil Dejabek Bukit Tinggi dengan NIM 2112500361. Pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di UPT SDN 06 Lunang di kelas 4 dengan materi hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Selamat menyaksikan. Sehat hari ini? Sehat. Udah makan? Udah. Ada berangkat sekolah tadi ada merasa marah? Enggak. Ada gerak mencerahkan? Ramadan, Alek Gustian, Agnis Japela, Aluna Citra, Dea Biduri, Febriano, Azira. Nah, berarti hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Pancasila. Mohon berdiri dulu.
Terima kasih. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebagai rakyat Indonesia, kita mempunyai rasa nasionalisme. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang usia balik, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang materi kita pada hari ini. Itu berkisar tentang apa? Apa materi kita sekarang? Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yo, apa lagi? Berarti pada materi ini Ibu akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, sekarang dalam apa kesepakatan kelas kita? Nah, apa kesepakatan kelas kita? Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua apa? Nah, rukun dengan teman. Yang ketiga? Memahami guru sedang memberikan pelajaran. Yang keempat? Tertib saat belajar. Yang kelima? Yang kelima apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi dulu semua lah. Yuk. Kita SBY dulu kan belajarnya semangat. Oke. Rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama syahadat. Katakan rukun iman yang kedua salat. Ketiga berpuasa. Keempat membayar zakat. Kelima naik haji. Ulang dulu. Nah, tengok ke depan. Nah, kita masuk materinya tentang Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita sudah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, pohon kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita
berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansar, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansar yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan kata Muhammad hijrah, bukan semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir di malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, di sini ada sepengertiannya, ada secara bahasa dan juga ada secara istilah dan juga ada menurut KKBBI. Nah, Ibu jelaskan dulu secara bahasa. Nah, secara bahasa hijrah itu berarti memutuskan atau kata meninggalkan atau dia melaksanakan berpergian. Nah, sedangkan dia menurut istilah hijrah itu perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikut dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy. Nah, dari September 622 Masehi. Nah, setelah 3 hari Nabi Muhammad itu bersembunyi dari Mekah ke Madinah. Dia bersembunyi di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW itu dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Quraisy. Nah, seorang pemandu jalan yang sangat mengenal rute tersebut. Mereka mengambil rute yang tidak biasa untuk menghindari kejaran dari kaum Quraisy. Nah, dengan melewati rute yang tidak biasa, menghindari perjalanan kaum Quraisy, mereka memilih rute yang jarang dilalui, yaitu melalui arah selatan, lalu berputar ke arah barat hingga menuju utara kota Madinah. Tiba di Kubah pada tanggal 18 Rabiul Awal, 1 hari 23 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan rombongannya itu tiba di Kubah, sebuah desa di pinggiran Madinah. Di sana Nabi Muhammad tinggal selama 4 hari dan membangun sebuah masjid yang bernama Kubah. Itu masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad di kota Madinah. Nah, setelah itu Nabi masuk ke kota Madinah dan dia melanjutkan perjalanan menuju kota
Muhajirin pendirian masyarakat muslim di Madinah Nabi Muhammad. Kemudian membentuk masyarakat baru yang berlandasan keadilan, persaudaraan, dan toleransi yang menjadi dasar dari masyarakat Islam pertama. Nah, ini ada hikmah dari sebuah hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama apa hikmahnya? Nah, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Dua, pentingnya kerjasama dan persatuan dalam membangun masyarakat. Yang ketiga, hijrah mengajarkan bahwa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Nah, sampai sini ada pertanyaannya? Sudah paham anak ibu? Kalau sudah paham, berarti bisa kita masuk ke lembar kerja. Nah, sekarang ibu bagikan. Kamu sudah berbuat kelompok? Sudah. Nah, tengok gambar LKPD yang ibu kasih. Sudah memperhatikan video tadi? Sudah. Nah, di sana ada sejarah-sejarahnya. Silakan kamu isi dulu. Ini istilahnya pada tengok dulu gambarnya. Ini dari siapa? Nah, isi yang tahu dulu. Nanti ini kamu jelaskan pada satu ini.
Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 1? Nah, kita kelompok 1 lagi sebentar ya.
Siap? Nah, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya dulu. Ya, kelompok 1 silakan berdiri dulu. Ya, kelompok 1. Nah, baiklah, kelompok 1 akan membacakan ringkasan materinya pada KPD hari ini. Ya, 1, 2, simak ya. Yang pertama. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Muhammad Rasulullah. Ketiga melakukan perjalanan ke Madinah. Keempat persembunyian Nabi Muhammad. Nomor yang kelima. Gunung Safari. Beliau melakukan perjalanan ke kota Madinah. Lanjut. Nomor 7 kota Madinah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tekan dulu. Lanjut lagi kelompok 2. Satu, meyakini Rasulullah SAW. Lanjut. Dua, umat Rasulullah SAW. Lanjut. Tiga, perjalanan ke kota Madinah. Empat, dua sur. Lima, ini tempat orang Quraisy. Enam, tiba di kota Madinah. Tujuh, sudah sampai di kota Madinah. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Yang pertama Abu Thalib. Yang kedua Nabi Muhammad SAW menuju sebuah kota rumah Muhammad. Ketiga Muhammad SAW sembunyi di gua bersama Abu Bakar. Keempat gua Sur. Kelima Kurai mencintai Nabi Muhammad. Tujuh, Muhammad SAW sendiri di Kuasa bersama Abu Bakar. 8, sudah sampai di kota Madinah. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang materi kita hari ini. Yang pertama itu kita membahas sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, hijrah Nabi Muhammad itu yang pertama tadi apa?
dakwanya kurang berkembang. Yang kedua kan ancaman terhadap keselamatan Rasulullah. Yang ketiga apa? Peristiwa Baiat Akabah. Yang keempat permintaan dari kaum Madinah. Lanjut lagi Bu. Nah di sini juga ada hikmahnya dari hijrah tersebut. Berapa hikmah kita tadi ada tiga. Yang pertama kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Yang kedua pentingnya kerjasama dengan persatuan dan membangun masyarakat. Yang ketiga hijrah mengajarkan bahwa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Sampai di sini anak ibu paham? Paham. Oke. Sekarang kita doa dulu sebelum pulang. Alatnya disimpan dulu. Oke. Nah, alat-alatnya disimpan. KPD-nya disimpan dulu. Sudah siap? Nah, sekarang kita siap-siap membaca doa mau pulang. Siapkan lagi doa